Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Perkenalkan, sebelumnya saya Trisna ini nomor 426. Nah, untuk mengenai prosedur dan pengadaan ASN ini, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan formasi. Formasi merupakan informasi kebutuhan PNS pada jabatan-jabatan tertentu yang disusun atas dasar kebutuhan beban kerja ideal dengan perhitungan yang rasional. Kemudian prinsip-prinsip penyusunan formasi. 1. Setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya waktu mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong atau sedang kosong. Kemudian, selain beban kerja organik tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Kemudian, kebutuhan pegawai dinyatakan dalam jabatan dan syarat jabatan. Kemudian, ditujukan dengan jumlah pegawai dalam jabatan. Kemudian, peta jabatan dan uraian jabatan hasil analisis jabatan. Selanjutnya itu sistem penyusunan formasi. Setiap penyusunan formasi dapat digunakan dengan dua sistem, yaitu sama dan sistem ruang lingkup. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecil beban kerja. Kemudian yang kedua, sistem ruang lingkup merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan pada suatu organisasi. Kemudian faktor-faktor penyusunan formasi. Faktor yang mempengaruhi penempatan formasi diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa formasi untuk masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan A. Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Misalnya, pekerjaan pengetikan, pekerjaan pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang B, sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu setiap sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang cukup dilakukan sejam selama jam kerja saja. Misalnya pekerjaan tata usaha. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dilakukan selama 24 jam penuh, misalnya pemadam kebakaran, tenaga medis, dan para medis di rumah sakit pemerintah. Kemudian yang C, perkiraan beban kerja adalah frekuensi rata-rata dari masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang D, perkiraan pegawai, kapasitas pegawai adalah kemampuan rata-rata seorang pegawai untuk menyelesaikan satu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban dan perakiraan kapasitas kerja diperlukan untuk masing-masing jenis pekerjaan. Kemudian yang E, jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat. Penentuan jenjang, jumlah jabatan, dan pangkat dalam suatu organisasi harus ditinjau dari sudut keseluruhan organisasi dan tidak ditinjau per unit organisasi. Kemudian analisis kebutuhan pegawai. Nah, ini merupakan sesuatu yang penting dalam pengadaan ASN. Analisis kebutuhan pegawai adalah suatu proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala dasar atau faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara. Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis jabatan untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu unit organisasi untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkesinambungan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Kemudian, analisis kebutuhan pegawai dapat dilihat dari 1. Uraian jabatan atau uraian pekerjaan, yaitu informasi yang lengkap tentang tugas dan berbagai aspek lain dari suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua itu kualifikasi atau syarat-syarat jabatan,
yaitu keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu, misalnya pendidikan tertentu. Kemudian yang ketiga, peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi dan jenis jabatan fungsional serta jumlah yang diperlukan. Selanjutnya pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam satu organisasi pada umumnya disebabkan karena adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau adanya perluasan organisasi. Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, lowongan formasi tersebut harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang berisikan informasi tentang yang pertama jumlah dan jenis jabatan yang lowong. Yang kedua, syarat-syarat jabatan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Yang ketiga, alamat dan tempat lamaran ditujukan. Selanjutnya, batas waktu peninjauan lamaran. Yang kelima, lain-lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan jabatan yang lowong. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.